Alhamdulillah para ayah dan bunda dan teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini yang semoga Allah memberkahi kita perjumpaan kita di Zoom untuk belajar bersama tentang tumbuh kembang anak-anak kita. Dan kami ucapkan tentu saja kepada Abu Umair yang sudah membuka acara kita tadi ya. Beliau nggak mau dipanggil Ustaz. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berada di ruang Zoom yang mana acara ini diselenggarakan oleh Yayasan At-Taubah ya, secara gratis ya, dan juga tadi banyak didukung ya, Masya Allah ini banyak pendukungnya. Ada Halim Quran ya, kemudian Halim Jaya Books and Stationery, waduh ya. Kemudian kalau pronunciation-nya salah mohon dimaafkan ya. Kemudian ada Kutsi ya, Guest House dan Kos. Kemudian ada HKU, PT Halim, Kitab Utama ya. Ada Yogyakarta Mengaji. Ada apa ini? Parenting Muslim ya. Ulingi Mengaji dan aduh ini kok kecil. Madrasah Wanita Madrasah Salihah. Mar'as Salihah. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kepada segenap panitia ya beserta jajaran yang sudah senantiasa menyelenggarakan kegiatan di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Kemudian kita ucapkan juga terima kasih kepada para ayah dan bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, ini malam Sabtu ya, yang mudah-mudahan ayah bunda di malam hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang kebutuhan afeksi, ya, kebutuhan afeksi dan bahasa cinta anak. Sebelumnya kami mohon maaf kepada panitia karena kami belum bisa membuatkan 14 soal ya. Qadarullah kalau buat soal pengalaman kami dulu ya, buat soal pilihan ganda itu lebih lama karena selain memikirkan jawaban yang benar, kita harus memikirkan jawaban yang salah tapi punya ini ya, pengecoh yang kuat gitu ya. Qadarullah belum sempat terbuat ya. Ya semoga nanti mungkin kita bisa membuat pertanyaan esai itu lebih mudah. Biasanya dulu waktu ngajar dulu, waktu ngajar kalau UTS atau UAS itu, ya kita ke mahasiswa itu lebih seneng kalau ngasih mereka UTS, UAS itu ini apa esai, karena lebih mudah buatnya, tapi susah koreksinya. Kalau pilihan ganda susah buatnya, mudah koreksinya ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, nanti kita coba akan kasih pertanyaan di awal maupun di tengah ataupun di akhir tentang pembahasan-pembahasan kita di malam hari ini. Baik, mari kita awali dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memanjatkan doa terbaik kita dalam rangka mengerjakan kebaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ayah bunda dan teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang afeksi. Baik, silakan ayah bunda, silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira apa itu afeksi? Nah, ini jangan buka Google ya. Ayo, ayah bunda, sepengetahuan ayah bunda saja, apa itu afeksi? Afeksi apa ya? Silakan bisa tulis di kolom chat. Afeksi. Ada? Baik, kata Umdi NR gitu ya. Perasaan. Apakah hanya perasaan? Silakan, mungkin ada yang lain. Apa itu afeksi? Perasaan kasih sayang ini ya. Nah, ada jawaban dari Ibu Aufa Febriana, perasaan kasih sayang. Masya Allah ya, perasaan kasih sayang. Kemudian berikutnya ada lagi, oh, hilang-hilang ini. Sebentar.
perasaan kasih sayang, apalagi ya? Baik, kira-kira apa manfaatnya afeksi? Ini kata Ibu Hanifah juga perasaan. Lalu kalau afeksi itu perasaan, kasih sayang, lalu apa manfaat dari afeksi? Coba mungkin Ayah Bunda bisa tuliskan. Ini kalau manfaat mungkin lebih mudah. Ayah Bunda mungkin tahu. Itu loh afeksi itu. Tapi nulisnya susah Kak, gitu ya. Nah, kalau gitu manfaatnya. Apa manfaat dari afeksi? Nah, ini mungkin lebih mudah ya. Ibu Aufa, kebutuhan untuk mendapatkan rasa kasih sayang. Ibu Nur, saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau anak-anak itu dapat afeksi, dia menghargai dan menghormati ya. Ada lagi yang lain? Apa manfaat afeksi? Baik. Ibu Irma mendapatkan respon yang baik dan apa ini kok kepotong? Mendapatkan respon yang baik dan kehangatan. Bu Hanifah memiliki empati, rasa kasih sayang, dan perasaan positif lainnya. Bunda Amira saling menghargai. Kemudian Ibu Uti, Umu Yazid, Bogor, merasa dihargai, tumbuh percaya dirinya. Umu Zaida merasa disayangi dan dicintai oleh orang tua. Masya Allah ya. Baik, tadi disampaikan ya sebuah kasus oleh Abu Umar bahwa ada anak-anak depresi ya. Oh ini meningkatkan kesehatan mental. Masya Allah ya. Nah, jadi tadi disampaikan apa namanya berkaca ya dari masalah ya seorang anak usia 12 tahun depresi karena miskomunikasi dengan orang tuanya dan ayah bunda bahkan sampai ada yang sudah bunuh diri gara-gara miskomunikasi dengan orang tuanya. Jadi tidak hanya berhenti sampai depresi, namun sudah ada yang sampai pada taraf bunuh diri. Dan ini real, ya. Dan rata-rata bunuh diri itu miskomunikasi. Coba kita lihat kasus-kasusnya. Baik, ya sebenarnya nggak murni miskom juga ya. Nih, kayak gini sempat sempat selalu men-screenshot ya berita-berita yang kayak gini sering apa baca gitu ya atau nonton kalau di YouTube ya. Beberapa waktu yang lalu ya ada penulis apa wanita seorang remaja wanita ini ditemukan meninggal ya atau tewas usai dibawa pria dewasa ke hotel. Ya, ini remaja perempuan ditemukan meninggal ya setelah sebelumnya nampak dia dibawa oleh pria dewasa ke hotel. Kemudian maaf ada PSK dalam koper ya tewas digorok pelanggan ya baru 3 hari di Bali. Jadi kayak gitu sempat menelusuri beritanya ternyata dia itu ke Bali gitu ya cari kerja. Nah, tapi di sana jadi pekerja seks komersial yang kemudian mengalami nasib yang naas ya. Dia ketemu pelanggan yang nggak tepat gitu ya. Nggak ada yang tepat sebenarnya ya. Tapi ini ketawa bukan mengejeknya ya Bunda bukan, tapi maksudnya bukan nggak berempati, tapi ini menertawakan pelanggan tadi ya. Nggak ada yang tepat gitu. Nah, jadi kalau kasusnya tetap memprihatinkan ya. Dia meninggal karena dibunuh oleh pelanggannya. Kemudian ada pembunuhan bos kerajinan di Boyolali, dipicu asmara sesama jenis. Ini waktu kasus ini pertama muncul kan belum ketahuan ya kalau itu sesama jenis ya. Tapi setelah melihat kondisi ya apa namanya story kasusnya, itu kita sudah bisa menebak ini pasti hombreng. Ya, ternyata benar ya. Ini menertawakan hombrengnya, bukan kematiannya ya, hombrengnya ya. Hombreng itu ditertawakan aja nggak apa-apa ya, karena menyimpang. Ya, ini memang begitu ya kasus homoseksual itu ya begitu. Ya paling tega udah masalah bunuh membunuh itu ya sama jenis tuh paling tega. Jadi cirinya ya Bunda, kalau ada orang dengan masalah sepele, gampang menghilangkan nyawa, itu diantara penyebabnya LGBT itu. Apa diantara kemungkinan terbesarnya. Ya. Kemudian waspada bahaya kecanduan game ponsel. Ya, ini ada 2 orang anak
sering tersenyum dan tertawa sendiri. Usianya berapa? 10 tahun. Nah, ini game online. Kesal motornya dipinjam, seorang anak tega aniaya ibu kandung. Bayangkan, gara-gara motornya dipinjam, ini anak menganiaya ibunya. Lalu berikutnya, pria perkosa pria di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, miris ya. Viral kisah Fat Cat. Ya. Ini Fat Cat ini seorang apa ya, YouTuber gaming dari Cina kalau nggak salah atau Hong Kong. Ya, dia mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Dia lompat dari jembatan. Ya, ayah bunda. Nah, Fat Cat ini ceritanya dia YouTuber gaming, dia punya pacar ya. Terus ya sering inilah story kisah-kisah asmaranya di sosial media. Ya intinya dia sering mengorbankan banyak hal gitu ya untuk pasangannya ini. Ya kemudian diputusin gitu. Katanya ya. Ya akhirnya dia mengalami depresi dan bunuh diri. Kemudian ada kasus ibu tiri di Riau racuni anak hingga terkapar gitu. Ini seorang ibu, ya ibu tiri sih ya. Ya, ya kalau ibu tiri masih dianggap wajar kadang ya. Nah, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya mungkin ayah bunda pernah baca juga. Yang intinya dari semua kasus-kasus tadi, ayah bunda, mulai dari yang homoseksual, mulai dari yang seorang perempuan, kenapa bisa terjerumus kepada perilaku-perilaku seksual menyimpang gitu ya. Kemudian ada lagi kasus depresi bunuh diri gara-gara putus cinta ya. Ada orang yang sampai tega menganiaya orang tuanya sendiri gitu ya. Kenapa masalah-masalah ini terjadi? Kalau kita lihat dari semua riset ya, karena saat ini kayak gini waktu itu sedang bahas masalah afeksi, jadi risetnya jurnal-jurnal afeksi, ternyata banyak sekali kasus-kasus ya yang tadi kita sebutkan itu sumber utamanya adalah karena masalah afeksi yang kurang apa namanya diberikan atau dimiliki oleh seseorang. Jadi afeksi itu segitunya ya. Nah, nanti kita lihat afeksi ini membentuk apa saja. Baik, ini ada yang mengatakan kalau suaranya kurang jelas. Apakah benar suara kami kurang jelas? Ibu Hanifah katanya kurang terdengar suaranya. Apakah suara terdengar jelas atau tidak, Ayah Bunda? Sudah, Kak. Sudah Oh, jelas. sudah jelas ya. Qadarullah mungkin sinyalnya, Bu. Semoga Allah mudahkan ya. Atau Ibu bisa live kemudian masuk lagi. Semoga Allah mudahkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang tadi, kalau kita mau lihat sumber masalahnya, di antara sumber masalahnya afeksi. Ayah bunda mungkin pernah lihat ya kasus ya bahwa ada seorang istri tega menganiaya apa ibu menganiaya anaknya hingga menghilangkan nyawa anaknya. Kok bisa? Bisa. Dan ini masalahnya karena afeksi juga. Bisa jadi seorang wanita itu kurang afeksi memang dari keluarganya, dari ayahnya dulu ya. Kemudian ketika menikah ya kok yondelalah ya, qadarullah ketemu suami yang apa namanya kurang perhatian ya, kurang dukungan, kurang support ya. Nah, maka terjadilah kondisinya ya. Seorang wanita itu kemudian merasa dirinya nggak berharga. Maka kalau kita bicara tentang afeksi, kita sedang bicara mengenai harga diri juga. Manusia itu merasa berharga dirinya kalau dia merasa dicinta. Kita lihat ya. Baik, izin untuk sharingnya materi kita. Baik. Jadi kata kunci kita hari ini adalah afeksi itu adalah harga diri ya. Sehingga ketika seorang anak, ini kenapa ya? Sekarang Canva gini ya, kalau di print kok jadi kayak gini, jadi PDF ya. Kalau yang lama-lama enggak, kenapa ya yang baru ini ya? Nih jadi kayak gini gambarnya ya Bunda ya, qadarullah. Tapi yang nanti dikirim ke Ayah Bunda bagus kok gambarnya ya, Insya Allah. Baik, ketika kita bicara afeksi, tentu afeksi ini adalah kita memahami dan memenuhi kebutuhan emosi. Jadi afeksi itu berkaitan erat dengan kondisi emosi. Tadi Ayah Bunda sudah jawab ya, Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Ini juga yang sudah membantu menjawab semuanya ya, perasaan atau emosi, kasih sayang ya, itu afeksi. Kemudian apa pentingnya? Oh, penting sekali. Ya tadi, paling utama afeksi itu membentuk harga diri. Ketika harga diri itu bagus, tinggi, maka seseorang itu mudah menyayangi dirinya, menghargai dirinya, sehingga kalaupun dia depresi, nggak mau dia bunuh diri. Maka kenapa ada orang yang bunuh diri gitu ya?
Ya, karena di antara penyebabnya dia merasa dirinya itu tidak ada harganya, rendah diri, ya. Sehingga pantas untuk mendapatkan hukuman, pantas untuk diabaikan, ya, pantas untuk mendapatkan konsekuensi terburuk, yaitu bunuh diri. Kenapa ada orang yang melakukan self harm, ya, suka menyakiti dirinya sendiri, nyilet-nyilet tangannya sendiri. Ini masalah harga diri yang rendah. Dan rata-rata survivor self harm itu nggak pernah dihargai, nggak pernah merasa dihargai oleh ayahnya, nggak pernah merasa dihargai oleh ibunya. Dan kata nggak pernah merasa dihargai itu berkaitan dengan nggak pernah merasa dicintai. Jadi kalau kita mau berkaca, ya, banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita itu, di antara sumber masalahnya adalah afeksi. Ini bukan masalah sepele, ini masalah yang besar. Bahkan saking pentingnya afeksi ini, Abraham Maslow menjadikan afeksi itu kebutuhan nomor 3 setelah 2 kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Ya, ada yang pertama basic needs, ya, kebutuhan dasar. Nah, ini nanti keluar di soal ini, ya. Ada basic needs, yang kedua ada safety needs, ya. Ada yang ketiga love and belonging needs, ya, gitu, ya. Jadi ada kebutuhan dasar di mana manusia butuh makan, minum, ya. Kalau sudah dewasa ya seksual, gitu, ya. Nah, kemudian ada kebutuhan rasa aman, di mana hubungannya bagus sama keluarganya, ya, nggak ada masalah, nggak punya problem yang signifikan sama orang-orang di sekitarnya, ya. Dia punya tempat tinggal yang nyaman. Kalau udah dewasa ya udah kerja, punya penghasilan yang bagus, ya. Kemudian naik lagi kebutuhan yang ketiga, love and belonging, di mana seseorang itu butuh banget dia merasa dicintai dan bisa mencintai. Apa kata Abraham Maslow? Jika manusia nggak bisa memenuhi love and belongingnya, ya tadi dia akan mengalami yang namanya krisis harga dirinya. Makanya banyak loh hari ini orang yang kaya raya, orang yang punya segalanya, jabatan, terkenal, kaya, gitu, ya. Tapi hidupnya tuh kayak hampa aja gitu. Ya bisa jadi dia nggak dapat memenuhi kebutuhan yang namanya love and belonging. Ada kasus yang fenomenal beberapa puluh, bukan dulu, ya, beberapa tahun, belasan tahun yang lalu mungkin, ya. Waktu kami masih kuliah, itu sangat menggegerkan dunia dan itu menjadi kajian psikologis, ya. Yaitu meninggalnya seorang tokoh aktor ternama Hollywood, ya, yang namanya Robin Williams. Itu kalau kita dulu belajar psikologi awal-awal, ya, ini, ya, kita kan masih polos, ya, gitu, ya. Itu banyak nonton film-film psikologis, ya, gitu. Untuk review film psikologis. Salah satu tokoh yang paling sering memainkan film-film psikologis itu Robin Williams. Yang kedua kalau nggak salah Leonardo DiCaprio. Waduh. Ini ya Bunda, kok jadi murojaah gitu, ya. Tapi itu waktu belajar dulu, ya. Karena banyak film-film Hollywood itu yang dibuat secara ilmiah gitu, ya, menggunakan teori-teori psikologi. Mungkin ayah bunda pernah nonton Aviator, ya. Aviator itu menceritakan orang tentang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, gitu, ya. Gimana prosesnya, kenapa OCD, bagaimana keadaannya, dan gimana dia harus keluar dari masalah atau penyakitnya itu. Itu ada. Ada film Identity, gitu, ya, atau Fight Club, gitu, ya. Itu menggambarkan tentang orang yang mengalami multiple personality, ya, kepribadian ganda, gangguan kepribadian ganda. Bayangkan satu orang, satu tubuh punya 2 kepribadian. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, salah satunya Robin Williams nih, gitu, ya. Eh, Dia waktu itu film yang paling terkenal tuh ketika dia ini, ya, apa namanya, filmnya itu bercerita tentang schizophrenia, gangguan jiwa. Nah, si Robin Williams ini orang yang dianggap paling sukses nih, aktor sukses, peraih Oscar, gitu, ya. Kemudian dia juga stand up komedian, artinya terkenal dia dapat. Kalau masalah finansial udah nggak mungkin kurang, gitu, ya. Artinya dia udah mencapai nih puncak-puncaknya, ya. Dan dia disegani oleh para aktor-aktor terkenal, ya walaupun terkenal mereka junior gitu, dia dihormati. Tapi dia itu mengalami masalah kehidupan yang pelik dan diketahui ternyata mendekati usia-usia senjanya gitu, dia cerai sama istrinya gitu, cerai. Yang di kemudian beberapa tahun kemudian dia bunuh diri. Dan di antara kajian-kajian psikologisnya itu ya ini, dia kehilangan love and belonging.
ya masa kecilnya masa lalunya ini menjadi tonggak awalnya. Kemudian masalah-masalah ketika dewasa ya dengan pasangannya berkaitan dengan love gitu ya. Ini juga menjadi isu sehingga yang membuat dia mungkin punya semuanya di dunia ini, tapi dia ngerasa nggak punya cinta atau kebutuhan afeksinya nggak terpenuhi. Kemudian kita mempelajari banyak kasus-kasus wanita ya yang bekerja seks ya komersial PSK gitu ya. Nah di Jogja waktu itu ya, di Jogja itu ada tempat khusus ya untuk itu ya namanya Pasar Kembang, nggak tahu sekarang ya. Nah itu banyak wanita di sana ada dua kondisi gitu ya. Satu mereka ditipu dari desa di bawah, banyak desa-desa Jawa Tengah itu perempuan-perempuan desa Jawa Tengah kami nggak sebutkan namanya ya, tapi dulu kami waktu meneliti rata-rata mereka dari beberapa daerah itu gitu ya. Itu diambil dengan janji-janji kerja di Jogja yang pada akhirnya jadi PSK begitu. Dan ada juga yang memang terjelembab di dunia itu sehingga ya udah dia nyari komunitasnya. Lalu kita juga neliti masalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa tuh mudah sekali melakukan seks bebas gitu ya. Pacaran seks bebas. Waktu itu juga ada tren namanya FWB gitu ya, friend with benefit gitu ya. Ketemu orang satu hari di HP, di apa, itu macam-macam di sosial media, ke hotel, hubungan intim, besok pisah gitu ya. Kenapa semudah itu gitu ya. Bahkan kami pernah ketemu yang perempuan, bukan ketemu ya, maksudnya mengkaji gitu ya. Dia hypersex gitu ya. Bahkan dia itu kuliah, dia melakukan hubungan seks sama dosennya. Ya, dia melakukan hubungan seks sama teman-teman kuliahnya dan dia nggak peduli wajah gitu. Dia cantik gitu ya. Rata-rata tuh hypersex tuh cakep-cakep ya. Ya. Tapi ketika berhubungan seks dia nggak ngelihat tuh wajah orangnya. Mau cleaning service pun ya mau siapapun gitu ya. Dia kalau dia sudah butuh itu siapapun gitu. Nggak ada istilahnya pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Ketika dia magang, ya udah bos magangnya gitu ya, gitu. Nah, ternyata latar belakang mereka rata-rata yang seperti itu tadi, ya, ternyata mereka itu dari kecil nggak ada afeksi dari ayahnya. Ini yang perempuan ya, ada. Perempuan yang mudah pacaran, perempuan yang mudah digoda laki-laki, perempuan yang mudah melakukan hubungan seksual, nggak ngehargain dirinya, itu rata-rata nggak dapat afeksi dari ayah. Yang laki-laki, kenapa bisa hombreng di antara sumbernya, nggak dapat afeksi dari ayahnya, juga ibunya gitu ya. Ini ayah bunda, sebegitunya masalah afeksi ini. Ya, makanya tadi kita bawakan kasus-kasus tuh ya. Nah, kemudian ada orang manusia dewasa yang mudah sekali dia depresi, mudah sekali berputus asa, lari dari tanggung jawab. Ya ini karena dia menganggap dirinya itu nggak berharga. Sehingga kalau manusia itu merasa dirinya nggak berharga, harga dirinya rendah, maka berdampak pada yang namanya self esteemnya, keyakinan dia terhadap dirinya untuk menyelesaikan sesuatu. Jadinya apa? Jadinya overthinking, gangguan kecemasan, mudah minder, rasa takutnya lebih besar. Ya. Nah, ini masalahnya. Nah, itu dia. Kita latar belakang ya, ayah bunda. Maka sebegitu berdampaknya loh masalah afeksi ini. Itulah kenapa dalam Islam, ya Allah dan Rasulnya mengajarkan agama Islam ini dengan penuh rahmat. Masya Allah ya. Apa itu rahmat? Ya, ya ini dari asal katanya rahmah ya. Rahman, Rahim ya. Itu kan dari rahmah ya. Yang artinya ya apa? Yang artinya ya kasih ya, penuh kasih ya, kasih sayang ya. Masya Allah. Jadi agama Islam itu awalnya itu ya kasih sayang, cinta. Makanya kalau kita dulu pernah belajar tafsir surat Al-Fatihah, ya, baik tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, atau Ibnu Katsir ya, itu kan dibahas ya di Al-Fatihah itu. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Ini menunjukkan baseline yang pertama bahwa kita diajarkan yang pertama mahabbatullah ya. Kita memuji Allah ya. Tuhannya semesta alam itu ya. Jadi kita diajari cinta dulu sama Allah.
Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu luas ya kepada seluruh makhluknya dan kepada orang-orang yang bertakwa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini menunjukkan apa? Raja, harap. Manusia itu disuruh berharap, harus punya pengharapan yang besar. Positive thinking sama Allah. Di antara bentuk positive thinking apa? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan yang ketiga, Pak, ayat yang keempat dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan Allah itu. Ini diajarkan khauf. Ini khauf ini terakhir, ayah bunda. Yang pertama apa? Mahabbah, cinta. Yang kedua harapan kepada Allah itu. Ini hal yang positif dua-duanya. Baru tuh yang terakhir khauf. Masya Allah ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Sehingga dalam perkara ibadah, dalam perkara kesalihan, mengajarkan ibadah, mengajarkan kesalihan, ngajarin hafalan Quran sama anak, ngajarin anak itu baca Quran. Maka prinsip awalnya itu cinta dulu. Prinsip awalnya cinta, kemudian kasih harapan, ya, kemudian baru rasa takut. Nah ini dia. Tapi kadang kita sebagai orang tua ngajarin anak-anak itu biar cepat hafal itu malah dimarah-marahin. Gimana sih nggak hafal-hafal? Hah? Dari kemarin. Ayo baca Qur'annya kok nggak serius gitu ya. Ini gimana? Bukankah Allah tuh mengajari kita dengan rahmah dulu? Apa, maaf, dengan mahabbah dulu, dengan cinta dulu. Maka ketika mengajarkan anak-anak dengan apa kesalihan, ajarkan dia dengan cinta. Nah, Allah itu sayang sama kita. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu pemilik, Allah itu pencipta, Allah itu pengaturnya. Ya. Semua milik kita yang ada pada kita itu milik Allah. Wah, ini jadi dijelaskan itu bahwa betapa Allah itu baiknya kepada kita. Sehingga apa? Muncul rasa cinta. Nah, itu dulu. Dan kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh apa namanya? uh, guru kita gitu ya. Di antaranya Syekh Sa'ad Riyad gitu ya. Beliau mengatakan anak-anak itu ketika dia belajar apa namanya tentang agama Allah gitu ya, maka mereka itu harus didasarkan dengan cinta. Karena dengan cinta ini mengembangkan banyak hal potensi dalam diri mereka, di antaranya motivasi. Tapi kalau diajarkan penuh rasa takut, maka yang ada mereka ketakutan. Dan bukannya tidak mungkin, justru hal ini merusak mental mereka. Niat kita mengajarkan kesalihan, mengajarkan agama Allah, yang ada anak-anak malah rusak mental. Qadarullah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, banyak orang tua yang merasa telah mendidik dan berkasih sayang kepada anak-anaknya, tapi kenyataannya mereka telah merusak anak-anak. Nah, maka ayah bunda afeksi ini penting. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dan Nabi berkata seperti itu kepada Al-Aqra yang punya 10 anak, tapi belum ada di antara mereka anak-anaknya itu yang kemudian diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana Nabi memeluk anak-anak. Nah, maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, kalau pengen anaknya percaya diri, anak-anaknya bertanggung jawab, anak-anaknya mandiri, anak-anaknya disiplin, maka langkah paling awal adalah memberikan kebutuhan afeksi mereka. Kak Yogi yakin sekali ayah bunda itu sayang sama anak-anaknya, cinta sama anak-anaknya, termasuk Kak Yogi juga. Tapi Kak Yogi tidak yakin apakah semua orang tua itu mampu mengekspresikan dan menunjukkan cinta. Ini masalahnya. Sehingga kalau kita lihat dari beberapa jurnal tentang penelitian afeksi, maka afeksi ini menjadi hal yang penting. Nah, silakan ayah bunda bisa sambil mencatatnya. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara afeksi, ini juga berkaitan dengan emosi. Dan emosi ini memiliki kondisi yang baik dan kondisi yang buruk.
Maka apa itu afek? Afek itu atau bahasanya afeksi itu diartikan sebagai bentuk kondisi mental, ya, kondisi mental, perasaan personal yang tumbuh bersamaan dengan emosi dan suasana hati. Itu kalau pengertian ilmiahnya ya, itu afeksi. Sehingga ini bahasa ini disederhanakan, afeksi adalah kebutuhan akan sebuah perilaku yang mencakup perasaan dan emosi. Nah, jadi perasaan dan emosi ya Bunda. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya kondisi atau perilaku atau peristiwa anak-anak itu. Sehingga kalau ada anak-anak umur 6 tahun, terus dia melakukan kesalahan, kita lebih sering memarahi mereka, maka bukan afeksi namanya, tapi justru mendatangkan khauf, rasa takut yang berlebihan kepada mereka. Sehingga kalau kita lihat dari fase-fase tumbuh kembang ayah bunda, banyak sekali para ahli perkembangan dunia psikologi itu menyarankan bahwa orang tua itu ketika awal-awal perkembangan anak, jadilah orang tua pertama responsif. Jadi bukan reaktif, tapi responsif. Kalau orang tua reaktif, ya anak ngapain nangis gitu ya, kita jadi sebel, kita ngomel, kita agresif bahkan ya secara verbal. Itu reaktif biasanya gitu. Tapi kalau orang tua responsif, anak nangis ya di malam hari, dikit-dikit rewel ya, kita orang tua itu cepat merespon ya, sabar, menenangkan. Nah ini bedanya. Nah selama ini kita tipe yang mana? Tipe yang kemudian reaktif. Kalau anak-anak itu rewel, salah loh ini kepencet ya, langsung jauh. Atau tipe orang tua yang reaktif. Dan ayah bunda perlu ketahui bahwa di antara perusak mental anak itu adalah orang tua yang terlalu sering berteriak kepada anaknya. Sebentar ya, kok ini ada suara-suara. Baik, kita bisukan dulu ya. Iya, kita lanjut. Di antara ayah bunda tadi sampai mana ya? Jadi lupa ya. Ketika anak-anak itu tumbuh kembang, di antara perusak mental mereka itu adalah ketika orang tua sering berteriak. Yang kedua, terlalu sering marah kepada anak-anaknya. Yang ketiga, memberikan komentar-komentar negatif kepada anak-anaknya berupa menyalah-nyalahkan anak-anaknya. Ya, ini tiga hal yang utama ya. Orang tua suka teriak, orang tua marah-marah, ya, dan orang tua yang suka memberikan komentar negatif pada anak-anaknya. Ini adalah kondisi tiga besar, ya, di mana kondisi yang bisa merusak mental anak. Ayah bunda perlu ketahui bahwa mental anak itu dibentuknya tidak panjang, karena dibentuknya mental anak itu yang ini ya paling dasar itu ketika anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Selebihnya tentu bisa dibentuk tapi lebih sulit ayah bunda. Maka penting kita sebagai orang tua di usia ini hadir dan memenuhi kebutuhan mereka. Maka di usia 6 tahun itu tidaklah kebutuhan kognitif mereka lebih besar dibandingkan kebutuhan afeksi mereka. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang tua di usia ini sangat termotivasi. Wah, anakku harus pinter. Sebelum 6 tahun harus hafal juz 30. Pokoknya sebelum 6 tahun harus bisa nulis. Pokoknya sebelum 6 tahun harus sudah bisa baca. Sebelum 6 tahun harus sudah menguasai sin kos tangan misalnya. Gitu ya. Namun ternyata ayah bunda itu bukan fase tumbuh kembang mereka. Fase tumbuh kembang mereka di usia ini affection. Sehingga kekurangan afeksi di usia ini berdampak pada terhambatnya perkembangan mental mereka pada usia berikutnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini bukan main-main. Karena ya apa namanya ya bunda ya Ustadz Ratno Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala pernah menyampaikan ya apa yang kemudian juga disampaikan oleh apa namanya Syekh Adnan bin Salman Ad-Darwisi ya dalam kitabnya Mudamirat Saksiyah At-Tifli ya bahwa di antara perusak mental anak gitu ya yang dapat merusak mental anak itu ya orang tua karena perilakunya atau lingkungan gitu ya lingkungan utama orang tua. Kemudian yang kedua ayah bunda
bahwa seringkali justru perusakan mental terjadi itu di usia 0 sampai 7 tahun. Ini bahaya. Kenapa? Karena ayah bunda, kalau kita mendidik kesolehan anak, itu bisa dididik dari mulai 0 sampai nanti dia tua, dewasa dan tua. Bahkan tua pun masih bisa belajar jadi orang soleh. Tentunya dengan izin Allah, biiznillah. Tapi yang namanya mental, ini menurut beliau ya, itu hanya dibentuk di 7 tahun awal. Ketika orang tua melewatkannya, ya tentu orang tua harus bekerja keras untuk memperbaikinya setelah. Karena tidak mudah. Banyak orang tua yang fokus di 6 tahun awal kesolihan anak. Enggak salah. Tapi yang salah itu ketika fokus kesolihan mengabaikan mental anak. Alih-alih orang tua mengajarkan dia hafalan Quran, tapi anak itu kalau enggak hafalan, enggak baca Iqra, dimarahin. Anak baca Iqra, ba, a, ha, ta, ja, Coba. Gimana anak mau nyaman kayak gini belajar Al-Quran? Wajar ini anak masih 4 tahun, 5 tahun. Belum masanya dia bisa baca. Tapi kenapa cara kita mendidiknya justru dengan marah-marah? Dengan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Nada suara yang tinggi. Lalu gimana mau mengajarkan tentang kesalehan? Kalau caranya seperti ini. Bukan saleh yang didapat. Anak justru takut dan cemas. Ketika datang waktu maghrib, takut dia. Ya nanti habis ini belajar ngaji sama Umi. Coba bayangkan. Bagaimana dia bisa menyukai sesuatu yang baik bagi dia, sementara yang mengajarkan menunjukkan cara-cara yang tidak baik. Ini bukan hanya untuk orang tua di rumah, tapi untuk Kak Yogi juga ya. Anak jadi takut. Sama guru-guru di sekolah kadang gitu juga. Oknum ya, bukan semuanya. Bahaya nih guru-guru. Oknum ya. Bukannya anak jadi berapa? Jadi nyaman belajar Al-Quran, tapi jadi takut. Bukan itu caranya. Maka ayah bunda boleh mendidik kesolihan anak di 6 tahun awal. Tapi ajarkan banyak mereka tentang rasa cinta. Dan tidaklah anak itu bisa merasakan cinta, melainkan dia bisa merasakannya cinta itu terlebih dahulu dari orang tuanya. Kita ingin mengajarkan betapa agungnya Al-Quran, ya, akhlak yang baik dari Al-Quran. Tapi ternyata ayah bundanya sehari-hari gampang marah, gampang menghukum, ya, jarang nemenin main, jarang ngobrol. Gimana mau ngajarin Al-Quran kalau kayak gini? Orang berbeda jauh akhlaknya sama akhlak Al-Quran. Masya Allah ya, ini jadi renungan buat kita bersama, termasuk Kak Yoga. Nah, maka afeksi ini hal yang penting ayah bunda. Itulah kenapa dasar-dasar Islam, bahkan pilar-pilar ibadah itu, yang pertama mahabbatullah, yang kedua roja, harapan, yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Jadi nggak cuma takut kalau ibadah sama Allah. Kalau ibadah sama Allah dasarnya cuma takut, ketika rasa takut itu nggak ada, maka nggak ibadah kita. Tapi kalau cinta, maka cintanya ini akan terus bersamanya. Itulah kenapa kalau kita itu cinta sama Allah diajarkan cinta penuh keagungan. Cinta yang kemudian, maaf, kalau kita diajarkan takut sama Allah itu takut yang penuh keagungan. Takut apa? Takut Allah itu nggak cinta sama kita. Takut Allah itu nggak sayang sama kita. Nah ini ya. Jadi rasa takutnya beda gitu ya. Nah beda sama anak-anak. Aduh kalau mau nggak belajar nanti dimarahin. Ya, belajar dimarahin, bingung dia ya. Nah, maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, hubungan orang tua dan anak akan berdampak pada harga diri anak. Hubungan yang seperti apa? Hubungan di mana ayah dan ibunya itu komunikasinya bagus, interaksinya bagus. Yang pertama komunikasi, yang kedua interaksi, yang ketiga ayah bundanya lemah lembut, yang ketiga apa? Yang ketiga ayah bundanya lemah lembut. Kemudian yang keempat ya, orang tua ini menunjukkan kasih sayang. Yang kelima, orang tuanya sabar ya. Nah, yang keenam, orang tuanya penuh hikmah ya. Jadi nggak mudah marah ketika anak salah, coba bijaklah gitu ya.
hikmah. Nah, enggak apa-apa ya dia mecahin gelas ya. Ayo sini nak, sini, hati-hati. Ayo ke Umi sini yuk. Umi beresin ya nak ya. Nah, hati-hati ya ke depannya ya nak ya. Kalau bawa gelas dipegang yang kuat ya. Fokus ya, biar enggak pecah lagi nak. Semangat ya nak ya, gitu ya. Insya Allah kemudian hari dia ingat pesan ibunya bawa gelas hati-hati ya. Beda kalau pecah lagi kan, nggak hati-hati sih, gitu ya. Ambil sendiri, beresin, wah, misalnya gitu ya. Itu bisa jadi besoknya di hari-hari berikutnya ayah bunda dia kalau bawa gelas yang muncul apa? Rasa takut dan cemas. Itulah dasar gangguan kecemasan pada manusia. Sumbernya siapa? Bapak ibunya sendiri. Ini dasarnya kecemasan. Beda kan? Sama-sama mecahin gelas, beda respon orang tua, beda dampak pada anaknya. Di kemudian hari anak yang mendapatkan pengertian, dia dapat hikmah dari orang tuanya ya. Kemudian dia lebih berhati-hati, aware ya, dan pede dia, oke gitu ya. Tapi yang dimarahin ya, dibentak, dihukum, besoknya kalau mau minum bawa gelas yang ada ketakutan dan rasa cemas. Bisa jadi dia nggak jadi minum itu ya, atau bahkan dia nggak mandiri akhirnya kalau mau minum minta diambilkan. Ini yang terjadi ayah bunda. Makanya orang tua yang banyak melarang ya, banyak melarang anak-anaknya, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang ya. Satu, anak jadi penakut ya. Yang kedua, anak jadi kurang inisiatif. Nah, itu ayah bunda ya. Maka yang benar itu tunjukkan rasa sayang dan cinta. Ini afeksi. Dan ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan afeksi itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Kalau nggak salah ini menurut teorinya David McClellan ya. Satu, ada needs of affection. Jadi ini 3 kebutuhan paling dasar manusia. Maksudnya kebutuhan yang harus terpenuhi. Needs of affection, kebutuhan dengan afeksi. Yang kedua ada yang namanya needs of power. Kebutuhan anak-anak itu yang merasa mampu. Makanya anak-anak dikasih pilihan tuh boleh. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan powernya. Belajar apa? Leadership, kepemimpinan dia. Manusia itu kan setiap manusia itu pemimpin, ya. Nah jadi kalau manusia ini nggak belajar leadership gimana? Ya, penting sekali belajar leadership ayah bunda. Ya, dikasih pilihan, walaupun pilihan yang kita berikan tuh pilihan yang sudah matang gitu ya, bukan yang mentah gitu ya. Yang nggak boleh itu kan ngasih pilihan ke anak yang mentah. Kalau masih belum bagus akal anak ya. Kalau akal anak udah bagus ya remaja boleh kasih pilihan yang mentah biar dia belajar menimbang gitu ya. Tapi kalau anak-anak di bawah 6 tahun ya pilihan yang matang. Mau makan apa nak? Makan pisang atau mau makan brokoli? Sama-sama bagus ya. Misalnya gitu ya. Nah, jangan pisang sama es krim ya pasti es krim. Ya. Nah, jadi pilihannya yang matang, yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Boleh kasih pilihan, kasih tanggung jawab ya, bentuk kemandirian ini need of power. Anak-anak kalau nggak diajarin mandiri nggak bisa mengembangkan need of powernya ya ayah bunda ya. Nah jadi itu penting. Kemudian ada yang ketiga kebutuhan need of power, yang kedua tadi kan affiliation apa, kemudian yang ketiga affiliation, terkoneksi, interaksi. Nah maka ayah bunda dia perlu punya interaksi yang bagus dengan kita. 3 kebutuhan ini membentuk yang namanya harga diri anak-anak kita, ya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa tanggung jawab, bisa disiplin, ya, empati sama orang, ya, orangnya itu nurut, patuh, ya. Ini kenapa? Karena sudah terpenuhi tangki-tangki afeksinya. Jadi itu dia ya, pentingnya afeksi. Kemudian yang berikutnya mungkin kita bertanya-tanya nih, Kak Yogi, apakah afeksi juga berdampak pada kecerdasan anak? Iya, nih. Kalau anak-anak, waktunya udah mau habis ya. Oke, siap, siap Abu Umer ya. Nah, jadi ayah bunda, afeksi juga itu membentuk konsep diri ya. Nanti ini membentuk kemampuan akademisnya yang bagus ya, kemampuan fisiknya ya,
apa Pak, dia mulai fokus pada penampilan dia, jadi nggak insecure sama penampilan dirinya ya. Dan yang terakhir keterampilannya. Nah, tapi ayah bunda, ini kita lompat aja langsung ya. Yang perlu ayah bunda perlu garis bawahi, bedakan antara orang tua yang memberikan afeksi dengan orang tua yang memanjakan. Ini beda, nggak sama ya. Orang tua yang memberikan afeksi, ini berarti orang tua yang menunjukkan cinta. Bagaimana sih menunjukkan cinta? Kita langsung lompat, set. Maaf ya bunda ya, waktunya habis. Aduh, kok jadi kayak gini ya, qadarullah. Sebentar, kita coba share screen aja deh. Ya, ayah bunda. Aduh, mana ya? Share screen. Nggak enak dilihat gambarnya ya. Bentar. Udah, baik. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Mana ini? Nah, ya. Jadi ayah bunda, kita langsung lompat ke sini. Terus gimana Kak cara menunjukkan cinta itu gitu ya? Nah, cara menunjukkan cinta ayah bunda itu ada beberapa hal. Dan ini mungkin ayah bunda udah sering banget mendapatkannya. Nah, afeksi anak itu bisa dipenuhi jika kita mampu mengurai 5 bahasa cinta ini disesuaikan dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Misalnya di 0 sampai dengan 2 tahun, coba ayah bunda banyak memberikan apa? Hadiah. Bukan di 0 sampai 2 tahun atau 18 bulan, ayah bunda banyak memberikan act of service atau melayani ini ya. Jadi langsung cepat responnya ya, merespon dia, kebutuhan dia ya. Nah, itu. Walaupun sentuhan juga iya, dipeluk, dicium, perkataan yang positif juga iya, sering diungkapkan kalimat yang positif, nemenin anak itu iya. Tapi kebutuhan di sini tuh fast respon. Jadi act of service itu kebutuhan yang Masya Allah ya, yang sangat dibutuhkan di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian 2 sampai dengan 3 tahun. Apa nih? Nah, beda lagi kebutuhan cintanya nih, afeksinya. Di 2 sampai 3 tahun, ayah bunda coba buat anak-anak itu ya merasa berharga dengan apa? Dengan yang namanya eh ini ya bunda ya, word affirmation dan waktu yang berkualitas. Jadi di usia 2 sampai 3 tahun tuh anak seneng ditemenin dan seneng direspon. Dia sangat butuh pengakuan di usia 2 sampai 3 tahun ini. Dia suka konfirmasi. Adik pinter kan? Gitu. Ya. Jadi kalau ibu misalnya, hebat adik bisa pipisnya di kamar mandi, pinter. Itu akan membekas. Sehingga nanti kalau dia melakukan kesalahan, dia sering minta konfirmasi. Adik pinter nggak? Itu sering terjadi. Bahkan kepada anak-anak yang di rumah kami juga gitu. Jadi ayah bunda, Masya Allah, memberikan respon yang positif, itu akan benar-benar membangun konsep diri mereka di usia ini ya. Dia bisa lari, bisa lompat ya. Kemudian makannya bisa coba dengan tangannya sendiri ya. Makannya habis ya. Dia beresin mainannya, dia toilet training, sebelum tidur bersih-bersih dulu ya. Sikat gigi dulu. Wah, ini Masya Allah ya. Kalau kita berikan apresiasi, pujian, ya, itu akan sangat melekat. Dan ini kebutuhan afeksi mereka. Kemudian senang sekali dibersamai. Lalu kebutuhan ini, walaupun yang lain juga butuh tetap ya yang lain. Nah, kemudian ayah bunda, kebutuhan ini kemudian berkembang. Kalau tadi yang di usia 0 sampai 2 tahun itu melayani dan sentuhan gitu ya. Kemudian di 2 sampai 3 tahun itu perkataan positif dan waktu yang berkualitas gitu ya. Lalu di usia 3 sampai dengan 6 tahun kebutuhan afeksi di sini orang tua itu nambah gitu yang paling kuat gitu ya. Di sini perkataan positif, waktu berkualitas, dan memberikan hadiah atau reward buat mereka. Reward ini sangat berharga bagi anak-anak di usia 3 sampai 6 tahun.
Ketika mereka melakukan hal yang positif terus di reward ayah bunda, ini sangat membekas dan berkesan bagi mereka. Kenapa? Disinilah mereka merasa inisiatifnya dihargai. Disinilah mereka merasa apa yang mereka lakukan itu bermakna. Dan itu memotivasi mereka mengembangkan kreativitasnya sehingga membentuk perilaku-perilaku yang baik setelahnya. Nah, reward, hadiah, konsekuensi punishment juga boleh sebenarnya. Cuma kalau mau bahasa cinta ya reward gitu ya di usia ini. Jadi perkataan positif iya sih gitu ya. Waktu berkualitas heeh. Ini 3 sampai 6 tahun tuh seneng banget ditemenin beraktivitas, ya. Seneng juga dia dipuji tapi waktu berkualitas dan hadiah ini yang lebih powerful di usia ini. Masya Allah ya, hadiah. Nah, jadi kalau ditanya mana nih yang powerful-powerfulnya, satu-satu deh. Kalau di usia 0 sampai 2 tahun melayani servisnya, act of service. Kalau di usia 2 sampai 3 tahun ya respon positif, perkataan positif, ekspresi positif karena lagi belajar-belajarnya itu dia. Kemudian di usia 3 sampai 6 tahun reward gitu ya. Nah, ini ya Bunda ya, bahasa cinta afeksi. Walaupun semuanya diberikan, cuma tadi ada penekanan-penekanan di usia-usia berbeda itu. Masya Allah ya. Nah, begitu ayah bunda untuk memberikan afeksi. Jadilah orang tua yang ekspresif tentang masalah cinta, karena Nabi Muhammad SAW juga demikian. Nabi itu ekspresif juga. Nabi menggendong anak-anak, kejar-kejaran sama anak-anak, ya. Bahkan ke anaknya sendiri, ya. Ini dalam sebuah hadis Abu Daud, ya. Nabi em, apa namanya punya perilaku khusus dengan Fatimah, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Fatimah datang menemui Rasulullah, maka Rasulullah itu pun berdiri. Jadi berdiri menghormati, rasa hormat. Kemudian meraih tangannya, ya, lalu menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduknya sampai didudukkan sini nduk, duduk sini nduk gitu. Bayangkan. Ini sudah besar Fatimahnya. Begitu sayangnya Nabi. Dan jika Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah juga ya, menemui Fatimah, maka Fatimah pun meraih tangannya Nabi, berdiri, meraih tangannya, dicium dan menundukkannya di tempat duduknya. Masya Allah ya. Ini afeksi. Sehingga orang yang penuh tangki-tangki cintanya, maka mereka jauh dari yang namanya insekuritas. Jauh dari yang namanya perasaan insecure, harga diri rendah, nggak berharga. Ya. Justru sebaliknya, harga dirinya sangat tinggi, ayah bunda. Nah, maka monggo ayah bunda, kita mau pilih yang mana. Mungkin kita dulu bukan orang yang ekspresif. Mungkin orang yang justru malah sebaliknya, gampang marah dan sebagainya. Tapi ini pilihan kita hari ini. Di usia-usia awal anak-anak kita, di golden age-nya, kalau kata para ulama, di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa sebagaimana ranting yang masih muda, mudah dibengkokkan dan dibentuk-bentuk. Ya, kalau mau bikin bonsai, dibentuk-bentuknya mudah. Tapi di atas 7 tahun, ranting itu mulai mengering dan mengeras, sehingga agak susah untuk dibentuknya. Dan itu true, gitu. Di psikologi juga gitu ya. Semakin besar usia anak, semakin susah dibentuknya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ayah bunda, betapa pentingnya afeksi bagi anak-anak kita dan orang tua bisa menunjukkan afeksinya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai perkembangannya. Walaupun ayah bunda, semua hal ini bisa kita langsung berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa bahwa dirinya berharga, dirinya dicintai. Maka kalau kebutuhan love and belonging sudah terpenuhi, manusia bisa memenuhi kebutuhan di atasnya. Apa itu? Self esteem. Jadi dia merasa percaya diri ya, melakukan sesuatu, membuat perencanaan, inisiatif, kreativitas, ya. Pencapaian-pencapaian, ya, Masya Allah. Nah, jadi monggo ayah bunda, jadilah orang tua yang mampu dan mudah untuk menunjukkan cintanya kepada ananda tercinta. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sesi diskusi. Silakan, Abu Umair. Abu Masya Umar. Allah. Masya Allah. Abu Ya, Umair ya betul ya. Afwan. Monggo, monggo. Masya Allah. Jazakallahu khairan Kak Yogi atas materinya malam ini. Sebenarnya ini kalau dilanjut bisa masih banyak ya Kak Yogi yang akan disampaikan. Karena keterbatasan waktu. Ada hal yang Tadi sangat Kodarullah penting. ada teknis Nah, ya. qadarullah. Jadi tidak Iya. apa-apa, eh, Abu Umair. Insya Allah kita bisa lanjutkan di sesi-sesi yang lainnya. Tadi kita
sesi ringkasnya insya Allah ya. Monggo. Baik, ya mohon izin ayah bunda dan Kak Yogi, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah berkenan mendukung kami. Ada Halim Quran, insya Allah nanti ada hadiah mushaf terjemah dan non terjemah. Kemudian Futsi, guest house dan kos ini memberi voucher untuk staycation kepada peserta malam ini, tapi dengan beberapa saja. Kemudian ada PT Halim Kitab Utama, di mana PT ini menyediakan penjualan kitab secara grosir, baik kitab bahasa Arab maupun kitab-kitab terjemahan. Kemudian yang terakhir ada sponsor dari Halim Jaya, toko buku stationery yang berada di Surabaya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah mendukung kami. Ada Yogyakarta Mengaji, ada Madrasah Wanita Soliha, kemudian Parenting Muslim ID, dan Ulingi Mengaji Edu Blitar. Baik, Ayah Bunda, izinkan kami panitia memberi 3 pertanyaan. Nanti yang menjawab adalah peserta, kemudian yang menilai benar atau tidaknya jawaban adalah Kak Yogi. Ini sedikit pertanyaan dari kami. Aturannya nanti siapa yang tetap menjawab tentunya dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti kalau jawabannya benar, kami hubungi untuk mendapat hadiah. Baik, pertanyaan yang pertama, kalau ayah bunda mencatat dari awal, insya Allah jawabannya mudah-mudahan tepat. Yang pertama, sebutkan 3 contoh karakteristik diri pada anak. Silakan raise hand terlebih dahulu. Ayo, ayo Bunda, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 3 contoh karakteristik diri pada anak. Ini ada di slide-slide awal ya. Kalau ya mencatat, insya Allah tahu ini. Baik, saya beri bocoran dikit. Contohnya itu ada kayak oh baik, terus bla bla bla. Nah ini sudah ada yang present Kak Yogi. Silakan untuk Ibu Alfa Febrina untuk menjawab. Ya, karakteristik psikologis ya, Kak ya. Ya, Itu sepertinya baik, soleh, penakut, pemarah. Ya, mungkin seperti itu. iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, betul ini Abu Umair, Masya Allah. Baik, untuk Ibu Alfa Febrina nanti tolong jabri nomor admin kami. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan harga diri? Nah, Masya Allah ini mudah, cuma sedikit ini pengertiannya. Ayo ayah bunda, apa yang dimaksud dengan harga diri? Ini ada yang menjawab via chat Kak Yogi. Citra diri Oh, katanya Kak Yogi. iya, betul. Gambaran diri Masya Allah. seutuhnya ya. Nah, itu Masya Allah. disebut sebagai harga diri. Ketika positif ya, maka harga dirinya akan positif. Makanya anak yang merasa dicintai, ya dia merasa positif gitu ya. Nah, emosinya juga akan positif nantinya, Kak. Abu Umir. Jadi kalau anak itu sering dimarah, ya sering disalah-salahkan, nggak dihargai usahanya, maka citra dirinya buruk. Sehingga yang muncul banyak emosi negatif. Itulah kenapa anak jadi mudah marah, mudah menentang, ya, dan pada akhirnya jadi mudah berbohong nantinya. Ya. Nah, itu dari masalah afeksi kayak gitu dampaknya. Maaf, Abu Umair, Masya Allah. Masya Allah. Baik Kak Yogi, untuk selingan, insya Allah ini yang bertanya kita beri hadiah juga. Ini ada yang bertanya melalui chat Kak Yogi. Assalamualaikum Nggih. Kak. Semoga Allah menyayangi Kak Yogi dan keluarga. Amin. Semoga yang Anak bertanya guru juga. sekolah dasar kelas 1.
Qadarullah saat mengajar, terkadang Ananda berlari-lari dan mengganggu teman lain yang sedang belajar. Seringkali mengharuskan kami berteriak atau menaikkan suara agar Ananda bisa mendengar suara gurunya. Khawatir hal tersebut merusak mental Ananda. Bagaimana cara agar kami bisa mengajar tanpa menaikkan suara? Qadarullah, terkadang kami pun terbawa emosi saat lelah. Syukron, Iya, jazakumullah khairan. baik. Ya, ini kepada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi juga ya kepada Kak Nur Hidayah dan keluarga. Tentu menjadi seorang guru ini, Abu Umir ya, Masya Allah tidak mudah ya. Ternyata banyak tantangannya ya, ujiannya sangat besar. Itulah kenapa profesi guru ini profesi yang sangat mulia. Dan baru-baru ini masalah study tour ya, ngomongin study tour tapi guru-guru yang dicela ya, nggak boleh ya. Guru-guru ini profesi yang mulia. Study tour mau suka nggak suka itu urusan pribadi, tapi nggak boleh mencela guru-guru ya. Nah, ya tapi intinya mengasuh anak itu nggak mudah. Orang tua yang punya satu anak aja kadang ngeluh ya, ngasuh mendidik anaknya satu. Nah, ini guru ya paling tidak dia mendidik 10 anak di kelasnya atau 20 atau bahkan 30, ada yang 40 ya dan sebagainya. Masya Allah ya, tentu kita sebagai orang tua harusnya berempati sama guru-guru, nggak mudah. Jangan menjadi orang tua yang narsistik ya. Apa itu? Seolah-olah guru itu hanya fokus sama anak kita saja. Jadi orang tua harus bisa mengukur dirinya, sadar dirinya. Nggak mudah jadi guru itu, ya. Harus memperhatikan banyak anak. Loh kan sudah dibayar gitu. Berapa sih bayaran kita? Padan nggak ya? Dengan ilmu-ilmu dan kebaikan. Nggak sepadan. Jadi harusnya bersyukur. Karena hadirnya seorang guru itu sifatnya membantu. Dan tugas mendidik itu harusnya kita. Makanya kalau dia bilang, saya masukkan anak itu biar anak beres, biar bagus, biar soleh. Lo salah tempat Anda. Ya, anak baik dan soleh itu tugasnya orang tua, bukan guru. Ya, seharusnya kalau di zaman mengikuti zaman Nabi, kita yang susah payah nyari guru. Harus bayar mahal zaman dahulu ya. Para ulama kita itu kalau berguru, menempuh perjalanan panjang, mengeluarkan biaya yang nggak murah, bahkan habis ya warisannya, uangnya hanya untuk belajar. Saking menghargai gurunya. Bukan membayar gurunya ya, tapi banyak kebutuhan yang lainnya ya. Ya, tapi intinya guru itu harus dihormati dan dihargai. Nah, karena nggak mudah. Itu ya sekedar self reminder ya untuk kita semua. Kemudian bagaimana menghadapi anak-anak ini? Karena kita terpancing emosi, wajar, sangat wajar terpancing emosi. Berarti kita masih manusia biasa ya. Nah, maka tentu yang harus kita lakukan di sini adalah sesekali tidak salah dan bukan hal yang terlarang kalau seorang guru tuh menaikkan nada suaranya. Namun jika hampir setiap situasi begini, kita akan dicap oleh anak-anak sebagai seorang guru yang mudah marah, yang nggak sabar. Maka untuk mengimbanginya, tunjukkan perhatian, tunjukkan penghargaan ya, kepada anak-anak itu yang lebih besar. Ya, anak-anak didik kita 30 di kelas, maka pastikan dalam sepekan itu 30 anak itu sudah pernah kita apresiasi semuanya. Masya Allah Abdullah, ganteng, barakallahu fiik. Masya Allah Fatimah, selalu rapih bajunya, barakallahu fiik. Masya Allah Zaid, ya, senyumnya lebar, menyejukkan, barakallahu fiik. Masya Allah Aisyah, pintar sekali, barakallahu fiik. Jadi minimal kita bisa mencapai ya semua anak kita dalam sepekan. Lebih bagus lagi kalau beberapa anak ya atau hampir semua dalam sehari. Nah, ini akan membuat anak-anak itu merasa mendapatkan afeksi sehingga bukan hal yang tabu, bukan hal yang asing ya. Kalau sampai ada murid itu kok nyaman banget sama gurunya, ngintilin gurunya kemana-mana. Kan ada yang seperti itu ya. Ada. Kenapa? Karena bagi dia, ya ini orang yang memahami saya, orang yang mengerti saya, yang bikin saya nyaman tuh ya ini gitu ya. Sementara di rumah orang tuanya enggak. Kadang begitu. Ya, ada yang seperti itu ada. Ya, dia nyaman sekali. Sehingga indikator kita menjadi seorang pendidik dan pengajar itu kan indikatornya adalah kita mencintai
siswa-siswa atau peserta didik kita atau anak kita. Kemudian yang kedua indikatornya, apakah anak-anak mencintai kita juga. Maka kalau landasannya cinta, itu kalau menurut Kohlberg gitu ya, itu akan membantu anak-anak itu mengembangkan kecerdasan moralnya lebih optimal. Apa itu kecerdasan moral? Kemampuan anak menilai baik dan buruk, benar dan salah, ya, sehingga anak-anak bisa menentukan perilaku mereka yang tepat. Maka solusinya untuk biar anak-anak patuh dan sebagainya, selain mengajarkan disiplin, membuat aturan, ya, boleh pakai sistem reward punishment-nya, ya. Namun ada yang lebih penting setelah itu, yaitu di mana seorang pendidik pengajar itu mampu memberikan rasa hormat, mampu menghargai, dan mampu menunjukkan cinta kepada peserta didiknya. Rasa hormat, tidak mudah menyalahkan, ya, kalau bicara ya yang sopan, yang lembut, ya, tundukkan apa wajah kita setara dengan mereka, ya, ya, masya Allah gitu ya. Kalau kita laki-laki, anak itu laki-laki, bisa dielus pundaknya, ya, ditepuk pundaknya, ya, tunjukkan, ya, kita mau mendengarkannya itu menghargai, ya, kita sabar menatap matanya ketika dia sedang bicara, ya, masya Allah, dan tunjukkan rasa cinta kita. Bahkan nggak apa-apa kalau kita bilang, masya Allah, murid-murid Ustadz, murid-murid Ustadzah yang Ustadz dan apa cintai, ya. Ustadz sayang sekali kepada murid-murid semua. Ya. Kenapa? Ya gitu sampaikan nggak apa-apa. Ya, kalimat-kalimat cinta itu. Ya. Kita mau mengajarkan Al-Quran, ya. Akhlak yang mulia itu ada di Al-Quran, ya, penuh kecintaan. Tapi kalau ngajar marah-marah, ya, nggak sesuai, ya. Yang mau mengajar dengan apa yang akan diajarkan. Nah, jadi perlu menunjukkan juga akhlak yang baik, ya. Contoh yang baik, kemudian bahasa-bahasa cinta yang ditunjukkan, gitu. Nah, jadi sesekali marah enggak apa-apa. Tapi anak-anak yang jalan-jalan nggak bisa diam, ya, itu kadang perlu pendekatan khusus, ya. Kadang mungkin dia super aktif atau bahkan malah hiperaktif dia, sehingga pendekatannya khusus, ya, lalu memberikan pemahaman ke teman-temannya untuk tidak mengikuti, untuk memaklumi, ya. Kalau dia hiperaktif ya harus dimaklumi, nggak bisa memang kalau hiperaktif. Kalau superaktif masih bisa, kalau hiperaktif nggak bisa sudah, ya. Yang bisa kita lakukan terus mengingatkan dan sabar. Maka tadi di antara prinsip pengasuhan orang tua tadi, ya, di antaranya ada sabar, ya. Nah, ya, lemah lembut, kasih sayang, sabar, penuh hikmah, ya. Jadi nggak mudah-mudah menyimpulkan, oh anak ini pasti madesu nih. Nggak hikmah itu, ya. Ya, mau vonis gitu, ya. Baik, semoga Allah mudahkan, ya. Jadi kepada apa namanya Kak Nur Hidayah yang bertanya, semoga Allah mudahkan urusannya menjadi seorang guru, seorang pendidik yang bisa memberikan dan menunjukkan perhatian, cinta kepada siswanya. Dan juga kita ini manusia biasa yang mungkin saja tidak akan mampu membuat semua orang atau semua peserta didik kita suka sama kita. Jadilah orang yang realistis, yang berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak peserta didik itu cinta kepada gurunya. Nah, kalau ada yang enggak, ya sudah jangan merasa gagal dan kecewa, ya, karena sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Barakallahu fiik. Demikian, mudah-mudahan membantu dan menenangkan apa namanya rasa apa namanya penasaran, ya, atau gelisahnya gimana nih ngadepin anak seperti itu, ya. Sabar saja kalau masih kecil, tergantung usianya, ya. Kalau masih di bawah 12 tahun, banyak bersabar, berikan hikmah, kasih konsekuensi boleh gitu, ya. Kalau dia berulang-ulang gitu. Nah, tapi yang lebih penting kita tahu apa alasan dia mau diam. Demikian Abu Umair, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Baik Kak Yogi, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Umu Zaida. Izin bertanya Kak Yogi, apakah Oke. bisa dijelaskan kembali bagaimana sikap orang tua agar dapat memberikan afeksi kepada anak yang jangan sampai ke tahap memanjakan? Syukron, jazakallahu khairan. Baik. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Jadi perbedaan memberikan afeksi dengan memanjakan, ya. Ketika manusia itu
mendapatkan cinta, tentu dia akan senang sekali dan sayang sekali. Maka itulah ekspresi di mana orang tua milenials, orang tua zaman sekarang, itu semuanya ingin menunjukkan itu. Namun banyak di antara orang tua itu juga yang justru salah. Mereka justru malah menunjukkan yang namanya sikap permisif, ya, sikap memanjakan. Bedanya apa? Ya, mungkin hampir sama ya, sama-sama mengucapkan kalimat sayang, cinta, ya, memberi hadiah, ya, kemudian memberikan pelukan, menemani bermain anak, mungkin iya, ya, sama. Tapi bedanya di mana? Bedanya orang tua yang memang afeksi, fokus pada afeksi, ya, itu tidak ikut-ikutan memanjakan. Orang tua punya disiplin yang bagus, ya, melatih kemandirian anak, ya, tidak segan untuk mengingatkan anak, membuat kesepakatan, konsekuensi, disiplin, ya, semuanya ada. Sementara yang permisif nggak ada aturan. Dan ayah bunda perlu ketahui, aturan, disiplin, ya, ini adalah di antara dasar-dasar pendidikan anak. Kalau anak-anak nggak terbiasa disiplin dan belajar aturan, dia justru akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, mudah khawatir. Ya, kenapa? Karena dia merasa nggak mampu untuk mengikuti aturan, merasa nggak terbiasa soalnya. Dan pada akhirnya dia lebih sering melanggar aturan yang membuat ketakutannya, kecemasannya, perasaan nggak nyaman, gelisahnya semakin besar. Makanya orang yang melanggar aturan atau nggak disiplin, itu adalah orang yang hatinya paling gelisah. Karena cemas, ya, takut, belum lagi ada konsekuensi yang akan menunggu dia, ya. Nah, ini nggak bahagia. Dan ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayatali'a alaihin nas. Jadi perbuatan dosa ini berkaitan melanggar aturan Allah, ya. Nah, jadi sama-sama melanggar aturan. Maka melanggar aturan itu, ya, terutama aturan Allah, itu membuat hati manusia gelisah, nggak tenang. Ya, dan kita nggak pengen orang lain mengetahuinya, sehingga muncul sifat-sifat manipulatif, ya, yang nantinya ini menjadi dasar-dasar kebohongan. Nah, pelanggaran itu, ya, ketika dididik dibentuk dengan rasa takut, ya, ya, jadi akan menguatkan kebohongan, ya, nantinya. Kita tetap melanggar, tapi nanti perilaku berbohongnya akan semakin besar. Makanya kalau kita didik anak disiplin itu dengan ancaman terus, yang ada anak-anak membentuk pola yang salah dalam disiplin, sehingga dia mengembangkan pola manipulatif. Tapi kalau pendidikan disiplin itu didasari cinta, maka yang muncul adalah rasa bersalah, sehingga mereka takut untuk melakukannya itu karena nggak pengen menodai hubungan cinta antara orang tua dengan anak. Jadi ini ketakutan yang penuh keagungan gitu, tapi itu hanya kepada Allah, ya, keagungan itu, ya. Nah, kalau kepada manusia, ya, tadi namanya moral anxiety gitu, ya. Jadi takut gara-gara batasan-batasan moral gitu, ya bunda. Semoga Allah mudahkan. Itu bedanya gitu, ya. Jadi orang tua permisif itu ada dua, ya. Manja itu ada dua. Satu, orang tua yang memanjakan anaknya, ya, semua boleh. Orang tuanya hadir gitu, hadir membersamai anaknya. Ada yang seperti itu, ada. Tapi nggak punya aturan di rumah. Ini bahaya, gangguan emosional nanti anaknya, ya. Kemudian ada orang tua yang memanjakan anaknya, tapi dia nggak hadir karena sibuk dua-duanya. Tapi semua kemauan anaknya diberikan. Ada dua tipe, ya, memanjakan itu. Dua-duanya buruk, ya. Dan yang paling benar, ya, yang paling bagus, yang paling ideal, ya, berimbang gitu, ya. Orang tua penuh kasih sayang, tapi batasan, disiplin, ketegasan itu ada. Sehingga anak-anak menghargai. Ayah bunda jangan salah memahami, ya, bahwa afeksi itu, ya, dibangun dengan kasih sayang, ya, rasa cinta, ya, kemudian penghormatan dan penghargaan. Itu 4 pembentuknya. Jadi anak-anak juga harus diajarin bagaimana menghargai, menghormati orang tuanya. Sementara anak yang dimanjakan enggak, malah ngelama. Kalau orang Jawa bilang ngelama, itu malah nggak tahu diri gitu ke orang tuanya. Makanya tadi ada kasus ibunya itu namanya minjem motor anaknya, malah dianiaya itu. Dan kasusnya sebenarnya bukan ibunya yang minjem, ya, tapi saudara perempuannya dengan izin ibunya.
Anak itu ketika bangun tidur kesiangan ya, mau siang bangun tidurnya gitu ya, melihat motornya udah nggak ada, dipinjem saudara perempuannya, dan dia melampiaskan kemarahannya ke ibunya. Nah, ini contoh kasih sayang ya, di mana anak itu nggak pernah diajari penghargaan, penghormatan ya. Nah, akhirnya apa? Berlaku seenaknya sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara afeksi, itu ternyata ada aspek yang namanya penghargaan dan penghormatan. Nggak boleh lupa. Jadi nggak cuma kasih sayang, nggak cuma cinta, tapi penghargaan dan penghormatan itu juga bagian dari afeksi. Jadi anak-anak harus tahu siapa yang harus dihargai, siapa yang harus dihormati. Dan itu dilatih sejak kecil. Nah, orang tua harus bisa kontrol anaknya, bukan dikontrol sama anak. Aku nggak mau sekolah kalau belum main game. Main game dulu baru mau sekolah. Nah, ini orang tua yang dikontrol namanya. Orang tua bisa membalik kendalinya, ya sudah, gitu ya. Kalau kamu main game, sekolah dulu. Kalau kamu nggak sekolah, nggak ada main game hari ini, nggak ada pegang HP, nggak ada uang jajan, terserah, di rumah aja. Sepeda, ayah kunci sepedanya nggak bisa dipakai. Ini anak-anak di bawah 6 tahun atau di bawah 12 tahun, nggak berdaya. Jadi perilaku seperti ini, apa perlakuan seperti ini boleh loh. Ya bunda, ya boleh. Ya. Nah, bahkan Nabi, kalau Nabi mengajarkan ya, menggantung cambuk di rumah. Gitu ya. Untuk khaufnya. Jadi ini masa-masa pembentukan khauf. Boleh. Ada itu khauf itu ya. Membuat anak takut. Dengan konsekuensi. Jadi bukan orang tua yang diatur anak, tapi orang tua yang ngatur anak. Jangan kebalik. Nah, aku nggak mau nih belajar kalau belum makan es krim. Ya dibalik. Mau es krim belajar dulu. Kalau nggak belajar nggak dapat es krim. Dia nggak mau belajar. Ya udah kita buka kulkas makan es krim depan dia. Terserah dia. Mau apa, mau nangis, mau apa, terserah. Karena dia nggak belajar. Akhirnya dia belajar suatu hal. Oh iya, aku tuh nggak bisa mengendalikan orang tua. Orang tua yang punya sumber daya. Orang tua yang mengendalikannya. Jadi, kalau aku mau mendapatkan itu, ya, maka aku harus berusaha beradaptasi, menyesuaikan dengan orang tua. Nah, ini belajar adaptif namanya nanti anak-anak itu. Tapi kalau anak-anak diajari dia kontrol, ya dia belajar egois. Akhirnya di lingkungan egois sama orang, sama masyarakat, ya, dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Jadi itu bedanya ya, ayah bunda. Barakallahu fikum. Begitu Abu Umar, semoga menjawab. Baik, Kak Yogi. Eh, Insya Allah ini pertanyaan terakhir dari Bu Mhm. kita dan Umu Zaid. Mohon izin anak gabung ini Kak Yogi. Bismillah, Oke. Afwan Kak Yogi. Apakah dampak dari pola asuh kita yang tidak baik terhadap anak saat usianya 1 sampai 4 tahunan masih bisa diperbaiki? Dan jika ini berlangsung sampai dewasa, apakah akan ada berpengaruh pada pengasuhan kita terhadap anak kita nantinya? Iya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ya, ini ada dua kondisi ya. Yang pertama di usia 1 sampai 4 tahun tadi tidak mendapatkan perlakuan yang ideal gitu ya. Apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Insya Allah bisa ya. Biiznillah ya. Dengan izin Allah bisa. Ayah bunda jangan khawatir ya. Ya, insya Allah selama masih ada Allah ya. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Jadi, kalau dalam teori tumbuh kembang masih bisa. Maka kapan usia ideal memperbaiki anak itu atau membentuk kepribadian anak? Kalau di psikologi itu masanya panjang, membentuk kepribadian itu sampai 18 tahun. Tapi golden age-nya, masa yang paling menentukannya itu 0 sampai 6 tahun. Tapi apakah bisa diperbaiki nih kalau ada masalah 0 sampai 6 tahun kondisi mentalnya? Masih bisa insya Allah. Dan ada yang namanya fase mudah. Fase mudah itu setelah golden age, yaitu usia 7 sampai dengan 12 tahun. Ini masa yang masih agak mudah untuk dibentuk, diperbaiki anak-anak kita. Tinggal yang dulu kurang, apa kita berikan sekarang. Oh, dulu kurang disiplin. Ingat, menunjukkan afeksi itu juga berarti melatih disiplin loh ya bunda ya. Melatih kemandirian loh. Jadi jangan salah, menunjukkan afeksi itu bukan hanya abi sayang, umi sayang ya, kasih hadiah, peluk, cium, bukan. Tapi disiplin, kemandirian, ini bagian dari afeksi. Karena dia belajar penghormatan, penghargaan.
Kalau kita lihat apa pengertian disiplin, disiplin itu ada 3 komponen. Satu, dia taat. Kedua, tertib. Yang ketiga, patuh. Itu disiplin. Coba bisa lihat ya, aspek disiplin itu ya. Nah, maka anak-anak itu harus dilatih itu juga. Oh, dulu kurang nih disiplinnya. Ini bisa jadi penyebab dia nggak pede. Apakah benar, Kak? Nggak disiplin itu berdampak pada nggak pede? Iya jawabannya. Jadi ayah bunda, di antara penyebab anak nggak percaya diri, penakut, itu kadang dia nggak melatih, nggak latih disiplin dari kecil. Itu bisa, ya. Anak nggak mandiri, apakah kalau remaja bisa dia punya eh, masalah tentang identitasnya, susah membentuk identitasnya? Iya, sangat bisa. Nah, jadi penting. Jadi kalau kita melatih afeksi ya nggak cuma kasih sayang yang bentuknya tadi 5 bahasa cinta tadi, tapi disiplin, kemandirian juga wajib diberikan pada anak-anak. Nah, sehingga kita cari mana yang kurang nih. Oh, kurang mandiri. Sekarang diberikan kemandirian. Ya, tapi ingat, 5 bahasa cinta itu ibarat gerbangnya. Maka kita bisa buka gerbang yang kedua, yaitu disiplin, mandiri, kalau gerbang pertama sudah kita buka. Jadi jangan lompat. Kita langsung ke disiplin, ke mandiri dulu, tapi ke bahasa cinta, kasih sayang dulu ya, baru ke disiplin. Makanya istilahnya connection before correction. Koneksinya melalui 5 bahasa cinta tadi, kemudian correctionnya melalui disiplin dan kemandirian. Nah, maka itu ayah bunda. Lalu ada kondisi yang kedua tadi kan. Apakah apa namanya masalah pengasuhan ini ya, masalah ini bisa berdampak sampai dewasa? Loh iya, hari ini kalau ayah bunda ketahui ya, banyak masalah mental loh ya pada manusia itu. Dan di antara penyebab-penyebab masalah mental itu, paling banyak ya, benar kata David McClelland tadi ya, manusia nggak dapat kebutuhannya satu, needs of dominant. Kalau nggak dapat ini di rumah, maka satu, bisa jadi dia malah jadi orang yang narsistik ya, bisa jadi NPD ya, narcissistic personality disorder ya, jadi ngerasa orang paling penting ya, ngerasa yang harus dihargai, ngerasa yang paling sukses, paling berhasil, harus dihormati. Ini nggak ada needs of dominant dulu diberikan sama orang tua, nggak pernah dihargai dia, keberhasilannya, kemampuannya ya, bisa jadi narsistik lah. Gangguan, bahkan bukan hanya narsistik biasa, bisa NPD, gangguan kepribadian narsistik. Affection ya, orang yang nggak punya afeksi ya, dia bisa gangguan afeksi nanti kalau besar ya, gangguan emosional ya. Nah, jadi mudah marah ya, kadang ya itu bipolar ya, dan sebagainya. Banyak kasusnya. Kemudian needs of affiliation, nggak belajar interaksi, bagaimana merasa disayangi, dicintai, hubungan yang lekat. Apa dampaknya? Dampaknya dia punya masalah-masalah gangguan adaptasi, ya, zona nyaman, penakut, nggak berani nyoba hal baru, dan sebagainya. Ya, nah itu 3 kebutuhan dasarnya harus dipenuhi anak-anak kita. Jadi eh, semoga Allah mudahkan ya, Bunda dan keluarga kita semua untuk membersamai anak-anak dan membentuk mental mereka gitu ya, sembari membentuk kesolehan mereka. Jadi dua-duanya jalan insya Allah. Nggak cuman soleh aja, tapi mental juga iya. Karena dampaknya kalau soleh aja, dikasih pelajaran agama ya, dikasih tentang akhlak adab, diajari tentang apa namanya Al-Quran sejak kecil, ya. Ini bisa jadi nggak menjamin. Karena kan semua itu sifatnya kognitif ya. Kognitif itu baru bisa maksimal ketika balik kan, ketika usia atau di psikologi ketika remaja, di usia 12 tahunan ke atas ya. Nah, sebelum itu gimana? Sebelum itu cuma tersimpan di memorinya. Nah, maka untuk mengaktifasi itu butuh software yang baru gitu ya. Nah, jadi apa software yang bisa mendukung dan mempertahankan itu? Ya mental, mental yang bagus. Ya, Bunda. Nah, jadi mental yang bagus itu dibentuk. Ya, kedekatan kita sama anak itu menunjukkan sebuah pendidikan yang bagus gitu ya kepada anak-anak kita. Nah, sehingga ketika anak-anak itu sudah aktif softwarenya, dia bisa mencerna materi-materi agama tadi ya, tentang adab-adab, akhlak ya, makna-makna dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Dia bisa amalkan, Masya Allah. Itu bertahap. Nah, tapi mental ini jangan sampai diabaikan. Ya, ayah bunda ya. Nah, jadi dua-duanya jalan berbarengan aja. Jangan sampai kemudian kita terlalu berambisi agar anak ini punya pemahaman agama yang bagus ya, hafalan yang bagus, tapi
di sisi lain kita mengabaikan kebutuhan perkembangan psikologisnya. Banyak kan orang yang lulusan pondok tapi homoseksual, lulusan pondok tapi dia menghilangkan nyawa orang, ya. Menghilangkan pondok punya gangguan seksual, ya. Lulusan pondok itu banyak loh kayak gitu ya. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Ya ini menunjukkan bahwa ya nggak menjamin kalau cuman belajar agama aja. Ya, karena ya faktanya hidayah itu di tangan Allah. Maka semua orang yang belajar agama itu ya nggak ada jaminan kalau kemudian dia langsung dapat hidayah. Enggak. Artinya semua aspek itu perlu dipertimbangkan sebagai bentuk ikhtiar maksimal dan kita berdoa sama Allah agar mendapatkan hidayah untuk kita dan anak-anak kita. Sehingga mari ayah bunda ya eh, jangan menjadi orang tua yang pragmatis gitu ya. Nah, atau apalagi praktis gitu ya. Nah, jadi orang tua itu yang ya realistis ya. Semua hal bisa dicoba, semua hal bisa diikhtiarkan, diusahakan agar mendapatkan hasil yang paling optimal atau maksimal untuk anak-anak kita. Demikian. Jadi pendidikan kesolehan jalan, pendidikan mentalnya juga jalan. Biar dua-duanya bagus insya Allah. Ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Adapun hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang nyaman mohon dimaafkan. Bagi ayah bunda yang bertanya tapi belum sempat terjawab, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kesempatan-kesempatan belajar ayah bunda yang lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia yang bertugas dan juga kepada ayah bunda yang masih bertahan sampai malam hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan ke Abu Umair. Silakan Abu Umair, eh, waktu dan tempatnya, monggo. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Kak Yogi. Baik. Barakallahu. Untuk ayah bunda yang tadi bertanya dan sudah menjawab pertanyaan, silakan nanti hubungi admin kami. Insya Allah nanti kami kirim hadiahnya. Kemudian jangan lupa ayah dan bunda share catatannya dan tag akun Instagram atau Ba Amal Fariha. Insya Allah juga akan mendapat hadiah. Masih ada 10 hadiah yang akan kami berikan. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Kak Yogi selaku pemateri pada malam hari ini, kepada ayah bunda. Insya Allah nanti akan kami share juga rekaman audio dan video pada kelas parenting malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada ayah bunda sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya dari kami. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit G, Abu Umair dan juga ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.